Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Cantika Delvi Artamia, Cindi Margarista, Feti Mardiana, Septia Nurul Imani, Yesi Sulistiawati, Sohib Rahmania, Kiki Mega Utami, Devi Navitasari, Azizah Nur Afidah, dan yang terakhir Halimah. Di sini kami akan menjelaskan kebijakan guru di Indonesia. Yang pertama, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Standar Nasional Pendidikan. Yang kedua yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Dan yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang kualifikasi dan kompetensi guru. Di sini saya akan menjelaskan PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan isi dari pasal 1 pada PP Nomor 13 Tahun 2015. Yang isinya yang pertama, Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang ketiga, pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Kemudian yang keempat adalah kompetensi. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu. Yang kelima, standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keenam, standar isi. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang ketujuh, standar proses. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Yang kedelapan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan khalayak fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Yang sembilan, standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat olahraga, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berekreasi, dan berkreasi, serta sumber belajar lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ke-10, standar pengelolaan. Standar pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan kabupaten atau kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Yang ke-11, standar pembiayaan. Standar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. 12.
Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Yang ke-13, kompetensi inti. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program. Ke-14, kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Yang ke-15, biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. Yang ke-16 yaitu kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang ke-17, kerangka dasar kurikulum adalah tatanan konseptual kurikulum yang dikembangkan berdasarkan standar nasional pendidikan. Selanjutnya, silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Yang ke-19, pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 20. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disingkat dengan KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. 21. Peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 22. Buku panduan guru adalah pedoman yang memuat strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik, dan penilaian untuk setiap mata pelajaran atau tema pembelajaran. 23 yaitu buku teks pelajaran. Buku teks pelajaran adalah sumber pelajaran utama untuk mencapai kompetensi dasar dan kompetensi inti. 24. Penilaian. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang ke-25, evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. 26 yaitu ulangan. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. 27. Ujian. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan. 28. Akreditasi. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 29. Badan Standar Nasional Pendidikan atau disingkat dengan BSNP. BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan. 30. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan atau LPMP adalah
unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu pemerintah daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan. Pasal 1 ayat 32 berbunyi, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal yang selanjutnya disebut BAN PAUD dan PNF adalah Badan Evaluasi Mandiri yang menetapkan kelayakan program dan atau satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Pasal 1 ayat 34 berbunyi, Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Selanjutnya pasal 77B. Dalam ketentuan pasal 77B ayat 5 dan ayat 9 diubah sehingga pasal 77B berbunyi, Pasal 77B ayat 1 berisikan struktur kurikulum. Struktur kurikulum merupakan pengorganisasian kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran, dan beban belajar pada setiap satuan pendidikan dan program pendidikan. Pasal 77B ayat 2 berisikan kompetensi inti. Kompetensi inti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Pasal 77B ayat 3 yang berisikan tentang kompetensi dasar. Kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran, pengalaman belajar, atau mata pelajaran yang mengacu pada kompetensi inti. Pasal 77B ayat 4 berisikan struktur kurikulum. Struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan pengorganisasian mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan dan atau program pendidikan. Pasal 77B ayat 5 berisi struktur kurikulum PAUD berisi program pengembangan pribadi anak. Ketentuan pasal 77B ayat 8 dan pasal 77G ayat 1 dan ayat 2 sebagai berikut. Pasal 77B ayat 8 yaitu struktur kurikulum non-formal satuan pendidikan dan program pendidikan berisi program pengembangan kecakapan hidup. Pasal 77G ayat 1 yaitu struktur kurikulum pendidikan anak usia dini berisi program pengembangan nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Ayat 2 yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai struktur kurikulum pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan menteri. Pada pasal 87 mengenai tentang akreditasi oleh pemerintah terhadap program satuan pendidikan jalur formal dan non-formal terhadap pada ayat sebagai berikut. Ayat 1 yaitu akreditasi oleh pemerintah sebagaimana dimaksudkan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
dan pendidikan nonformal terhadap program dan atau satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan pada jalur nonformal. Ayat kedua, dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Menengah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dibantu oleh Badan Akreditasi Provinsi yang dibentuk oleh Gubernur. Ayat ketiga, Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Menengah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A dan huruf C berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Ayat kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Menengah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri. Ketentuan pasal 92 ayat 5 dan ayat 8 berbunyi sebagai berikut. Pasal 92 ayat 5. Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Menengah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal memberikan rekomendasi penjaminan dan kepada pemerintah dan pemerintah desa. Pasal 92 ayat 8. Menteri memberikan pedoman program penjamin mutu untuk satuan pendidikan di semua jenis dan jalur pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, cerdas, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan 8 standar nasional pendidikan, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Dalam peraturan ini terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang secara keseluruhan mencakup yang pertama, kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan juga menengah. Yang ketiga, kurikulum tingkat satuan pendidikan yang akan dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan panduan penyusunan kurikulum sebagai bagian tidak terpisahkan dari standar isi, dan yang terakhir adalah kalender pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan juga pendidikan menengah. Yang selanjutnya adalah kerangka dasar dan struktur kurikulum. Berikut penjelasannya. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan tentang kerangka dasar kurikulum. Kerangka dasar kurikulum sendiri itu dibagi atas kelompok mata pelajaran. Dalam kelompok mata pelajaran
terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 6 ayat 1 yang menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan juga pendidikan menengah terdiri atas beberapa kelompok mata pelajaran. Yang pertama yaitu adalah kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Yang kedua, mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Yang selanjutnya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat itu adalah estetika, dan yang terakhir itu adalah jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pada kelompok mata pelajaran ini dikhususkan pada jenjang pendidikan dasar dan juga menengah. Namun bisa juga dikaitkan dengan pendidikan anak usia dini. Kita akan menjelaskan cakupan kelompok mata pelajaran yang telah dijelaskan tersebut dengan mengkaitkan dengan pendidikan anak usia dini, yakni yang pertama mata pelajaran agama dan akhlak mulia itu bisa disamakan dengan aspek nilai agama dan moral, yakni pembelajaran yang diajarkan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama. Lalu kemudian mata pelajaran yang kedua adalah kewarganegaraan dan kepribadian. Ini dalam pendidikan anak usia dini dapat dikaitkan dengan aspek sosial emosional pada anak. Mata pelajaran ini dapat meningkatkan kesadaran wawasan peserta didik dalam status hak kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara, serta untuk meningkatkan kualitas dirinya sebagai manusia. Selain itu juga dapat memberikan kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa, dan juga patriotisme bela negara. Tidak hanya itu, untuk penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Lalu mata pelajaran yang selanjutnya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dalam pendidikan anak usia dini dapat dikaitkan dengan aspek kognitif, yaitu aspek yang menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif, dan juga mandiri. Selanjutnya yang keempat itu adalah mata pelajaran estetika atau bisa kita sebut dengan keindahan. Kita tahu pasti estetika ini dikaitkan pada anak usia dini yaitu adalah aspek seni, di mana aspek seni sendiri itu adalah menanamkan estetika dalam anak. Mata pelajaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kreativitas, sensitivitas, kemampuan mengekspresikan dan kemampuan mengapresiasikan keindahan dan harmoni. Kemampuan mengapresiasi dan mengekspresikan keindahan serta hampir mencakup apresiasi dan ekspresi baik dalam kehidupan individu sehingga mampu menikmati dan mensyukuri hidup, maupun dalam kehidupan kemasyarakatan sehingga mampu menciptakan kebersamaan yang harmonis. Dan yang terakhir itu adalah jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ini dalam pendidikan anak usia dini dapat dikaitkan dengan aspek fisik motorik atau yang menggunakan otot-otot, baik itu otot-otot kasar maupun fisik motorik halus. Maksudnya adalah dalam mata pelajaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta menanamkan sportivitas dan kesadaran hidup sehat kepada anak-anak. Selain itu juga membudayakan sikap sportif, disiplin, kerjasama, dan juga hidup sehat. Budaya hidup sehat termasuk kesadaran, sikap, dan perilaku hidup sehat yang bersifat individual ataupun yang bersifat kolektif kemasyarakatan seperti keterbebasan dari perilaku seksual bebas, kecanduan narkoba, demam berdarah, muntaber, dan penyakit lain yang potensial mewabah seperti saat ini adalah COVID-19. Prinsip pengembangan kurikulum.
Kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah yang berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BSNP. Pada prinsip ini, kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya, yang bertujuan agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, bercakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratif serta bertanggung jawab. Yang kedua, beragam dan terpadu. Kurikulum ini dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa membedakan agama, suku, budaya, dan adat istiadat, serta status sosial ekonomi dan gender. Kurikulum ini meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antar substansi. Kemudian yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Pada prinsip ini, kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berkembang secara dinamis. Dan oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan serta secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Pada prinsip ini, pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan seperti stakeholders untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional merupakan keniscayaan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Prinsip ini memiliki substansi kurikulum yang mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan, dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Pada prinsip ini, kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, non-formal, dan informal dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya. Yang terakhir, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Pada prinsip ini, kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah yang bertujuan untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan moto Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya yaitu prinsip pelaksanaan kurikulum. Dalam pelaksanaan kurikulum di setiap satuan pendidikan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan, dan kondisi anak. Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan, dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Dalam hal ini, peserta didik harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis, dan menyenangkan. Yang kedua yaitu, kurikulum dilaksanakan dengan menerapkan 5 pilar belajar. 5 pilar belajar ini diantaranya yaitu, belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, belajar untuk memahami dan menghayati, belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif,
belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan yang terakhir yaitu belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang ketiga yaitu peserta didik mendapatkan pelayanan, pengayaan, dan perbaikan. Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi peserta didik dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang berdimensi ketuhanan, keindividualan, kesosialan, dan moral. Yang keempat yaitu hubungan peserta didik dan pendidik yang baik, akrab, terbuka, dan hangat. Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat dengan prinsip tutwuri handayani ing madya mangungkarso ing ngarso sung tulodo, yang artinya di belakang memberikan daya dan kekuatan, di tengah membangun semangat dan prakarsa, di depan memberikan contoh dan teladan. Kemudian yang kelima yaitu menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia. Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia, belajar dan teknologi yang memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar dengan berimbang, yang artinya semua yang terjadi, tergelar dan berkembang di masyarakat dan lingkungan sekitar, serta lingkungan alam semesta dijadikan sumber belajar, contoh, dan juga teladan. Yang keenam yaitu menggunakan mendayagunakan kondisi alam, sosial, dan budaya. Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial, dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal. Yang terakhir yaitu mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran. Kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai antar kelas dan jenis serta jenjang pendidikan. Yang selanjutnya yaitu kalender akademik. Pada bab ini dijelaskan 3 poin yaitu pengertian kalender akademik, alokasi waktu, dan penetapan kalender pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian kalender akademik. Kurikulum satuan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang diselenggarakan dengan mengikuti kalender pendidikan pada setiap tahun ajaran. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan juga hari libur. Yang kedua yaitu terkait alokasi waktu. Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Kemudian, minggu efektif belajar yaitu jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Sedangkan pengertian waktu pembelajaran efektif sendiri adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri. Yang terakhir yaitu pengertian waktu libur. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus. Terdapat beberapa kegiatan pada kalender pendidikan satuan pendidikan. Yang pertama itu minggu efektif belajar. Pada minggu efektif belajar dialokasikan minimum 34 minggu dan maksimum 38 minggu. Pada minggu ini digunakan untuk kegiatan pembelajaran efektif pada setiap satuan pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu jeda tengah semester. Waktunya yaitu maksimum 2 pekan. Kemudian jeda antar semester yang dilaksanakan maksimum 2 pekan juga, yang terjadi antara semester 1 dan semester 2. Yang keempat yaitu libur akhir tahun pelajaran. Waktu yang diberikan yaitu maksimum 3 minggu. Libur akhir tahun pelajaran digunakan untuk menyiapkan kegiatan dan administrasi akhir dan awal tahun saat pelajaran.
Yang kelima yaitu hari libur keagamaan, alokasi waktu 2-4 minggu. Hari libur keagamaan ini diterapkan pada daerah khusus yang memerlukan libur keagamaan lebih panjang dapat mengaturnya sendiri tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran yang efektif. Yang keenam yaitu hari libur umum atau nasional. Waktu yang diberikan yaitu maksimum 2 minggu. Waktu ini disesuaikan dengan peraturan pemerintah. Yang ketujuh yaitu hari libur khusus yang diberikan maksimum 1 pekan untuk satuan pendidikan sesuai dengan ciri kekhususan masing-masing. Dan yang terakhir yaitu yang ke-8, kegiatan khusus sekolah atau madrasah. Kegiatan ini diberikan waktu maksimum 3 minggu dan digunakan untuk kegiatan yang diprogramkan secara khusus oleh sekolah atau madrasah tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran yang efektif. Yang ketiga yaitu penetapan kalender pendidikan. Yang pertama, permulaan tahun pelajaran adalah bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. Kedua, hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan atau Menteri Agama dalam hal yang terkait dengan hari raya keagamaan, kepala daerah tingkat kabupaten atau kota, dan atau organisasi penyelenggara pendidikan dapat menentukan hari libur khusus. Yang ketiga yaitu pemerintah pusat atau provinsi atau kabupaten atau kota dapat menetapkan hari libur serentak untuk satuan-satuan pendidikan. Yang terakhir yaitu yang keempat, kalender pendidikan untuk setiap satuan pendidikan disusun oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan alokasi waktu sebagaimana tersebut pada dokumen standar gizi ini dengan memperhatikan ketentuan dari pemerintah atau pemerintah daerah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Pasal 1 Ayat 1, setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional. Nah, di sini pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksudkan adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Namun, di sisi lain, kompetensi guru menurut anggapan masyarakat masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya guru mengajar yang bukan pada bidangnya, lemahnya penguasaan bidang studi, kurangnya pengakraban calon guru dengan situasi sekolah. Selanjutnya, yang menjadi penyebab rendahnya profesionalisme guru diantaranya kurangnya totalisme, tidak ada kepatuhan terhadap norma dan etika guru, kurangnya perhatian terhadap ilmu pendidikan dan keguruan, perbedaan proporsi materi ajar, dan PGRI belum berfungsi secara optimal. Nah, diharapkan agar pendidik dan pemerintah dapat bekerja sama demi masa depan anak-anak dan Indonesia. Ayat 2, standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru sebagai yang dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran peraturan menteri ini. Dan selanjutnya, standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Kualifikasi akademik guru PAUD atau TK atau RA. Guru pada PAUD atau TK atau RA harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimal diploma 4 atau sarjana dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh program studi yang terakreditasi. Standar kompetensi guru. Standar kompetensi guru ini dikembangkan secara utuh dari 4 kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru. Standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang dikembangkan menjadi kompetensi guru PAUD atau TK atau RA, guru kelas SD atau MI, dan guru mata pelajaran pada SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK atau MAK. Kompetensi pedagogik
dibagi menjadi 1. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Dalam hal ini, kompetensi guru yang harus dimiliki. Yang pertama, memahami karakteristik peserta didik. Yang kedua, mengidentifikasi potensi peserta didik. Yang ketiga, mengetahui kemampuan awal peserta didik. Yang keempat, mengidentifikasi kesulitan peserta didik. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Kompetensi guru harus mampu memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip bermain belajar yang mendidik yang terkait dengan berbagai bidang pengembangan di TK atau PAUD. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik bermain belajar yang bersifat holistik, otentik, dan bermakna. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu. Yang pertama, harus mampu memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, menentukan tujuan kegiatan, menentukan kegiatan bermain sambil belajar, memilih materi kegiatan pengembangan yang mendidik, menyusun perencanaan semester, dan mengembangkan indikator dan instrumen penilaian. Yang keempat, menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik. Guru harus mampu memahami prinsip-prinsip perancangan kegiatan, mengembangkan komponen-komponen rancangan, menyusun rancangan kegiatan pengembangan yang mendidik, menerapkan kegiatan bermain, menciptakan suasana bermain yang menyenangkan, memanfaatkan media dan sumber belajar yang sesuai dengan pendekatan bermain, menerapkan tahapan bermain anak, mengambil keputusan transaksional dalam kegiatan pengembangan di TK atau PAUD dengan situasi yang berkembang. Yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan kegiatan dan pengembangan peserta didik. Yang keenam, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimiliki, termasuk kreativitas. Yang ketujuh, kompetensi inti guru, yaitu berkomunikasi secara efektif, empatik, santun terhadap peserta didik. Hal-hal yang harus dimiliki, guru harus memahami berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Harus dapat berkomunikasi dengan santun. Dalam interaksi pembelajaran yang terbangun siklikal dari penyiapan kondisi psikologis dan memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk direspon oleh peserta didik, dan bagaimana reaksi guru terhadap respon peserta didik, dan seterusnya. Yang kedelapan, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses hasil belajar. Yang pertama, guru harus mampu memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi, menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar, menentukan prosedur penilaian dan evaluasi, mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses hasil belajar, mengadministrasikan penilaian, menganalisis hasil penilaian, dan melakukan evaluasi hasil penilaian. Yang ke-9, memanfaatkan hasil penilaian untuk evaluasi kepentingan pembelajaran. Yang pertama, guru menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar, untuk merancang program remedial dan pengayaan, evaluasi kepada pemangku kepentingan, evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ke-10, melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Yang
harus dimiliki oleh guru TK, melakukan refleksi terhadap pembelajaran, memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan, serta melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kompetensi kepribadian. Yang pertama, bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Dalam hal ini, menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat istiadat, daerah asal, dan gender. Yang kedua, bersikap sesuai dengan norma agama, norma sosial, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Nomor 2, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Dalam hal ini, berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi. Mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia. Berperilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik dan anggota masyarakat di sekitarnya. Untuk nomor 3, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Yang pertama, percaya diri bahwa pribadinya itu mantap dan stabil. Yang kedua, menampilkan dirinya sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan berwibawa. Keempat, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Hal ini dibagi menjadi yang pertama, etos kerja dan tanggung jawab dijunjung tinggi. Yang kedua, kebanggaan menjadi guru harus ditampilkan dengan percaya diri. Yang ketiga, harus dapat bekerja secara mandiri dan profesional. Yang kelima, menjunjung kode etik profesi guru. Dibagi menjadi 3, yaitu guru harus memahami kode etik, menerapkan kode etik, dan berperilaku sesuai dengan kode etik. Kompetensi yang ketiga yaitu kompetensi sosial. Yang pertama yaitu seorang guru harus bersikap inklusif dan objektif terhadap peserta didik, serta tidak bersikap diskriminatif terhadap peserta didik, teman sejawat, orang tua peserta didik maupun lingkungan sekolah karena perbedaan agama, suku, jenis kelamin, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Yang kedua yaitu seorang guru harus berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun terhadap sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Yang ketiga yaitu seorang guru harus mampu beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya yang berbeda. Yang keempat yaitu seorang guru harus berkomunikasi dan dengan komunitas, profesi sendiri maupun profesi lain melalui berbagai media dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan secara lisan dan tulisan atau bentuk lainnya. Kompetensi profesional. Yang pertama yaitu seorang guru harus menguasai konsep dasar seperti matematika, sains, bahasa, pengembangan sosial, agama, seni, pendidikan jasmani, serta kesehatan dan gizi sebagai sarana pengembangan setiap bidang pengembangan anak. Serta menguasai berbagai cara menggunakan alat permainan untuk mengembangkan aspek fisik seperti aspek fisik motorik, kognitif, sosial emosional, nilai agama dan moral, sosial budaya, dan bahasa anak. Yang kedua yaitu seorang guru harus menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu, seperti memahami kemampuan dan kemajuan anak di setiap bidang pengembangan di TK atau di PAUD, serta memahami tujuan setiap kegiatan pengembangan. Yang ketiga yaitu mengembangkan materi. Seorang guru mampu mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif, seperti memilih materi bidang pengembangan yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik dan mengolah mata bidang pengembangan secara kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Yang ketiga yaitu pengembangan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, seperti melakukan reflektif terhadap kinerja sendiri secara terus-menerus,
memanfaatkan hasil reflektif dalam rangka meningkatkan keprofesionalan, kemudian melakukan penelitian tingkat kelas untuk meningkatkan keprofesionalan, yang terakhir mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber. Yang keempat yaitu seorang guru harus dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan dirinya, seperti memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi, serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri. Pasal 2 berisi tentang ketentuan mengenai guru dalam jabatan yang belum memenuhi kualifikasi akademik Diploma 4 atau D4 atau Sarjana S1 akan diatur dengan peraturan menteri tersendiri. Pasal 3 berisi peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.